Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Mantan juara kelas berat UFC yaitu Francis Ngannou mengejutkan para pecinta MMA ketika dia mengumumkan pada 16 Mei bahwa dia telah menandatangani kontrak dengan PFL. Dia juga akan menjabat sebagai anggota Dewan Penasehat Atlet Global dan Ketua PFL Afrika saat perusahaan ingin berkembang. Ngannou dikabarkan akan menandatangani kesepakatan dengan PFL, mengingat ibunya mengenakan kaos PFL awal tahun ini, yang menurut Ngannou adalah kebetulan. Ngannou meninggalkan UFC dan memutuskan untuk bergabung dengan PFL karena dia menginginkan peluang yang lebih baik untuk dirinya dan rekan-rekannya, termasuk kenaikan gaji fighter. Josh Esnes dari Bloody Elbow awalnya memiliki perincian tentang kontrak baru sang superstar kelas berat itu, dan terungkap bahwa Ngannou memiliki kesepakatan 2-3 pertarungan dan jaminan bayaran jutaan dolar per pertarungan dan dapat memiliki sponsor sendiri di arena PFL. Terungkap juga bahwa Ngannou dapat memastikan petarung lainnya dibayar dengan baik karena klausul dalam kontraknya adalah bahwa lawannya diberi gaji minimal sebesar 1 juta dolar. Walaupun informasi soal bayaran lawannya itu tidak sepenuhnya akurat. Menurut Ngannou sendiri, yang muncul untuk membahas kesepakatan barunya di channel YouTube Dazn, lawannya akan dibayar minimal 2 juta dolar untuk menghadapinya. Nas juga berbagi bahwa Ngannou telah mendorong asuransi kesehatan, peluang sponsor pribadi, dan pengacara untuk fighter untuk semua fighter di daftar PFL. Tetapi itu hanya dibahas dan belum jelas apakah itu akan terjadi. Ngannou pun sangat berbahagia bergabung dengan PFL dengan berkata, "Anggap saja semua dalam kesepakatan saya dengan PFL, lebih dari yang ditawarkan orang lain. PFL karena pada dasarnya mereka menunjukkan apa yang saya harapkan. Mereka tidak hanya muncul sebagai promotor yang mencari fighter, tetapi benar-benar datang sebagai mitra yang melihat nilai lebih dalam diri Anda sebagai pribadi." Tentu CEO PFL yaitu Peter Murray juga punya pendapatnya soal bergabungnya superstar UFC ke dalam promotornya, yang mana ia berbicara dengan The New York Times dengan berkata, "Ini bukan kesepakatan atlet. Francis Ngannou adalah ikon hari ini dalam olahraga. Dia adalah yang terbaik di dunia dalam apa yang dia lakukan. Tetapi dia berbisnis dengan PFL. Kami berbisnis bersama." Sementara Ngannou telah menandatangani kontraknya dengan PFL, Ngannou tidak mengharapkan pertarungan MMA sampai tahun depan, karena bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utama Ngannou adalah ingin berkompetisi di dunia tinju tahun ini, tetapi belum jelas siapa yang bisa dia lawan. Mantan juara kelas berat UFC itu ingin melawan Tyson Fury dan Deontay Wilder. Namun, Wilder akan melawan Anthony Joshua pada bulan Desember, dan Tyson Fury dikabarkan akan melawan juara WBA, WBO, dan juara IBF di kelas berat, siapa lagi kalau bukan Alexander Usyk. Tapi Ngannou tetap menyebut satu nama yang ingin sangat ia lawan, dengan berkata, "Anthony Joshua adalah pertarungan yang kami sukai. Kami pernah berbicara dengan Eddie Hearn, tapi saat itulah Joshua akan melawan Jermaine Franklin. Jika kami membawa ini ke Afrika, maka ini akan menjadi masif. Saya pikir ini akan membuatnya bersemangat bahwa dia bisa bertarung di benua ini. Jika pertarungan itu terjadi, Ngannou tampaknya akan meninggalkan nama besar petinju kelas berat untuk bertarung dalam debut profesionalnya." Berkenaan dengan MMA, Nas mencatat bahwa Ngannou tidak akan bertarung tahun ini, karena rencananya akan bertarung di musim PFL tahun 2024 atau playoff, dan dia akan bersaing secara eksklusif dengan bayar per tayang, di mana dia dapat memiliki potensi keuntungan yang lebih besar untuk pertarungannya. Francis Ngannou berkata, "Biasanya di MMA, ketika fighter menerima bagian dari pay-per-view, mereka mendapat beberapa dolar per pembelian setelah mencapai jumlah pembelian tertentu. Tapi seperti petinju top, kesepakatan Ngannou akan meminta dia untuk mendapatkan bagian besar tidak hanya dari pay-per-view, tetapi juga penjualan tiket dan aliran pendapatan lainnya setelah pengeluaran awal ditutup kembali." Ngannou telah menegosiasikan banyak hal untuk dirinya sendiri dengan PFL. Nah, dengan bergabungnya Ngannou di PFL, tentu fighter yang sangat vokal soal bayaran fighter MMA yaitu Jake Paul mengaku sangat senang dengan masuknya Ngannou ke PFL dengan berkata, "Francis Ngannou, selamat datang di PFL. Semuanya ini resmi. Ini berita masif, dan masif di MMA. Kami memiliki beberapa pertarungan besar di depan mata. Selamat Francis Ngannou, Anda pantas mendapatkan ini.
kelas berat terbaik di dunia untuk PFL, dan PFL Afrika akan menjadi besar. Dan tentu bukan hanya Jake Paul yang bereaksi atas masuknya Ngannou ke PFL. Rupanya juga Jon Jones membuat cuitan yang isinya menyebut diri Anda orang paling kuat di planet ini, tapi dari seberang jalan. Siapa yang melakukan itu? Hahaha. Tentu yang dimaksud Jon Jones adalah kenapa Anda mengaku sebagai fighter paling kuat dan menakutkan di muka bumi ini, tapi bukan di promotor terbaik di dunia. Tapi menurut gua dengan berpindahnya Francis Ngannou dari UFC ke PFL menimbulkan banyak hal. Yang pertama, akan banyak fighter yang sadar bahwa fighter akan terkekang ketika masuk UFC, yang mana tidak boleh bertarung dengan fighter promotor lain. Tidak boleh bertarung di dunia tinju atau kickboxing dunia. Tidak boleh melampirkan sponsor ke dalam oktagon, dan masih banyak lagi. Yang mana ketika fighter masuk ke promotor lain, ia tidak terikat dengan satu pekerjaan saja, seperti fighter Bellator yang boleh bertarung di BFL. Atau sebaliknya, sebagaimana fighter era awal yang memang ada. Fighter seringkali berpindah-pindah dengan bertarung di banyak promotor. Yang kedua, kita bisa tahu bahwa CEO One Championship kemungkinan berbohong, yang mana ia mengaku ia akan membayar Ngannou 20 juta dolar lebih. Namun nyatanya, ketika di PFL, Ngannou bersedia dibayar di bawah puluhan juta dolar. Yang ketiga, kita disadarkan bahwa keinginan Ngannou cuma satu, yaitu bisa bertarung tinju. Karena memang bakat utamanya adalah dunia tinju, dan di dunia tinju, Ngannou bisa mendapatkan bayaran yang sangat amat besar. Keempat, sangat amat disayangkan Ngannou keluar dari promotor terbaik di dunia, di mana seluruh fighter terbaik di dunia ada di sini. Dan bisa dibilang Ngannou masih dalam masa primanya. Karena terakhir kali Ngannou di UFC, statusnya adalah juara yang tak terbantahkan. Dan tentu, siapapun lawannya nanti di PFL, tidaklah akan sebanding dengan kekuatan Ngannou. Ya bayangin aja, fighter sekelas Alistair Overeem, Jairzinho Rozenstruik, Cain Velasquez, Junior Dos Santos, dan Curtis Blades semuanya selesai hanya dalam satu ronde. Bahkan ada yang beberapa detik. Nah, apa tanggapan teman-teman atas kontrak barunya Francis Ngannou di PFL? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.